Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto Babai, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang multikulturalisme di India. India memiliki luas daerah 3.287.263 km persegi. Negara ini tercatat sebagai negara terluas ketujuh dan terpadat di dunia setelah Cina. Mayoritas penduduknya beragama Hindu 83%, adapun yang beragama Islam berjumlah 12%, Kristen, Sikh dan lainnya. Ekonomi India mengandalkan sektor pertanian dan peternakan mencapai 34% dari pendapatan negara. India merupakan salah satu kawasan yang memiliki kemegahan kebudayaan yang megah di dunia, yang menyaingi Cina dalam kesusastraan, seni, dan arsitektur. Perkembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian, nutrisi, obat-obat, dan industri oleh para pendidik India diakui harus memiliki hubungan dengan pendidikan modern, ilmu sosial, dan perilaku. Laporan Komisi Pendidikan ini diterbitkan pada tahun 1996 dan merupakan analisis pertama tentang kondisi sistem pendidikan di India dalam pembangunan. Laporan itu sendiri bukanlah sebuah rencana atau badan hukum melakukan, dirancang untuk melayani sebagai latar belakang bagi munculnya rencana, dan berartilah salah satu isu yang saya angkat adalah pendidikan di India adalah meningkatkan kesenjangan sosial akibat konflik antara Islam, yakni kasus Masjid Babri di Kashmir. Saat itu umat Hindu mengklaim bahwa kaum muslim telah mendirikan masjid di tanah Dewa Rahma yang dianggap suci. Bahkan umat Islam dianggap telah menghancurkan kuil Hindu di atas tanah tersebut, yang menyulut konflik berkepanjangan. Alasan konflik yang muncul ini adalah karena umat Hindu dan Muslim menggunakan titik rujukan yang berbeda ketika sejarah untuk mengartikan tujuan sosial, politik, dan membangun identitas modern mereka. Diketahui setelah pemisahan India Pakistan pada tahun 1947, 10 juta warga Hindu dan Sikh terpaksa keluar dari Pakistan yang pada saat itu masih terbagi menjadi dua bagian, dan 7 juta Muslim harus pindah dari India. Namun masih banyak penduduk beragama Islam yang enggan pindah ke Pakistan. Begitu juga sebaliknya. Ketika Pakistan didirikan untuk mewadahi umat Islam dalam rangka kemerdekaan, mereka yang tetap bertahan di India diperlakukan berbeda dengan oleh orang-orang Hindu. Benih ketidakpercayaan dan kecurigaan diperkuat oleh fakta bahwa kaum muslim memiliki sistem masyarakat yang tidak dapat disesuaikan dengan sistem kasta umat Hindu. Bagi nasionalis Hindu, masjid abad ke-16 ini melambangkan dominan muslim atas tanah mereka. Sedangkan India adalah tempat
kelahirannya Hindu sekitar pada tahun 2500 yang lalu. Pada waktu terjadi kejadian huru-hara, ratusan orang tewas dalam kekerasan yang berkebanyakan muslim menjadi korban dalam kerusuhan yang dipicu kerusuhan antara dua kelompok agama yang lagi-lagi terjadi tidak hanya dipenuhi dengan kisah korban pengeroyokan, akan tetapi juga soal penduduk beragama Hindu yang ikut membantu penduduk muslim menghindari kepungan kelompok garis keras. Itulah isu yang saya angkat. Sekian, Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.